Kembali lagi kita bertemu di sekolah Minggu KKPS Padang Bulan di hari Minggu di jam 8:30. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu dengan libur yang panjang untuk kita semua, bahkan untuk adik-adik di rumah. Kakak yakin ada beberapa adik-adik sekolah minggu yang pulang kampung, ada yang lagi liburan sama keluarganya, atau bahkan berliburnya cuma di rumah aja nih. Nah kakak mau ingatkan, dimanapun kita berada, kita harus tetap menunjukkan sukacita kita, menunjukkan kebahagiaan kita, bahkan dimana-mana pun kita harus menunjukkan bahwa hati kita senang. Dan oleh sebab itu, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi, di sini senang, di sana senang, dimana-mana pun kita senang. Ayo adik-adik berdiri, kita mau bergerak sambil memuji Tuhan. Kita juga harus tetap menunjukkan hati yang senang. Haleluya, puji Tuhan. Di sini senang, di sana senang. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk kembali adik-adik. Kita sudah mengatakan bahwa hati kita senang dimanapun kita berada, dan kita sudah memuji Tuhan, mengucapkan haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kakak mau ingatkan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab, karena kita akan menggunakan Alkitab nanti untuk baca ayat hafalan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah ayo adik-adik duduk yang tenang, ambil sikap berdoa. Kita mau memulai ibadah kita mau bernyanyi, Bapa Engkau baik. Bapa
Adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, aku hendak menyaksikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh bangun dari tidur kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami memuji Tuhan, kami mau berdoa, bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Bapa, supaya kami boleh dengan tenang, dengan baik, bahkan dengan fokus untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati juga Kak Yus yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kak Yus boleh menyampaikan firman dan kami adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan boleh mengerti dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami juga untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan memulai ibadah ini. Amin. Nah adik-adik, sepanjang minggu ini ada 2 teman kita yang berulang tahun. Siapa aja ya? Ayo kita lihat sama-sama. Nah yang pertama ada Jocelyn Saragi yang berulang tahun di tanggal 28 April. Yang kedua ada Darren Joseph Saragi yang berulang tahun di tanggal 1 Mei. Nah untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kami abang kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, semakin diberkati Tuhan, bertumbuh menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, anak-anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang sayang kepada kakak dan adik, dan juga menjadi anak-anak yang pintar di sekolah. Sekali lagi selamat ulang tahun adik-adik. Nah, tadi kakak sudah ingatkan bahwa kita perlu mempersiapkan Alkitab untuk membaca ayat hafalan hari ini. Ada yang sudah tahu belum? Ayat hafalan kita hari ini diambil dari mana ya? Nah, tema kita minggu ini adalah sehati sepikir. Jadi ayat hafalan dan firman kita hari ini juga berhubungan dengan sehati sepikir. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 16a. Kita baca sama-sama ya. Ayo adik-adik yang sudah bisa buka Alkitab sendiri, sudah bisa membaca, ayo dibuka Alkitabnya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Roma 12 ayat 16a. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Kita coba hafal ya adik-adik dengan gerakan. Roma 12 ayat 16a. Hendaklah seperti mengajak. Jadi hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu. Hidupmu menunjukkan bahwa semua dari bagian tubuh kita. Hidupmu bersama. Oke adik-adik, mudah ya. Ayat hafalan hari ini singkat tapi punya makna yang sangat dalam. Kita coba lagi ya adik-adik sama-sama, ditutup Alkitabnya. Kita akan ulang sekali lagi. Roma 12 ayat 16a. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Nah adik-adik, nanti tema tentang sehati sepikir akan dibukakan lebih lanjut oleh Kak Yus. Makanya adik-adik gak sabar kan kita mau mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau kumpulkan persembahan. Kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Ya adik-adik, persembahannya boleh dikirimkan melalui Mandiri, OVO atau GoPay yang sudah tertera di layar ya adik-adik.
sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, sudah membaca ayat hafalan, sudah mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau fokus kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang sehati sepikir. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi, ku buka Alkitab lalu ku baca. Firman Tuhan tumbuh dalam hidup kita sehingga kita menghasilkan buah yang banyak. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke. Baik adik-adik, kita akan kembali belajar akan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, sikapnya yang hormat kepada Tuhan ya. Meskipun di rumah tetap hormat, jangan ada yang kakinya diangkat ya, tapi tetap hormat kepada Tuhan ketika kita sedang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih karena hari ini kami masih bisa datang untuk belajar akan firman Tuhan, untuk memberikan puji-pujian kepada-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mengajari kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Pimpin juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, urapi hamba untuk bisa menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, ya kembali kita hari ini akan belajar tentang firman Tuhan. Masih semangat ya? Harus ya. Pasti masih semangat, masih pagi-pagi ya. Udah makan semuanya? Udah sarapan? Pasti udah ya. Baik, sudah sediakan Alkitabnya? Oke, kita buka Alkitabnya dari Filipi. Ya, kitab Filipi ya Dek, Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Itu ada di perjanjian baru ya. Pasti adik-adik udah pada tahu nih. Adik-adik semuanya udah rajin baca Alkitab kan? Baik. Kita baca sama-sama ya. Kakak baca dari sini, adik-adik juga baca di rumah dengan suara yang keras ya, yang semangat. Baik. Kita mulai ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, kitab yang kita baca ini dari Filipi. Nah, siapa yang menulis firman ini ya? Siapa yang menulisnya? Yaitu siapa? Paulus. Paulus itu seorang rasul. Coba sebutkan dulu. Paulus. Yang kuat, Dek. Paulus, ya. Oke, supaya adik-adik ingat, yang menulis adalah Rasul Paulus. Nah, Paulus ini, Dek, dulu sebelum dia menjadi pengikut Kristus, dia sangat jahat sekali ya. Dia suka menganiaya orang yang percaya kepada Kristus. Dia mengejar-ngejarnya ya. Menganiaya itu maksudnya memukulilah ya, menyiksa ya, bahkan membunuh orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Nah, pada suatu waktu ya, ketika dia sedang mengejar-ngejar orang Kristen, nah di tengah jalan dia bertemu dengan Kristus, dengan Yesus, ya kan? Nah, pada saat itu tiba-tiba matanya menjadi buta untuk sementara waktu ya. Sehingga akhirnya si Saulus tadi ya, Saulus namanya pertama ya, Dek. Saulus itu bertobat dan akhirnya menjadi pengikut Kristus. Bahkan dia berbalik dari menyiksa, dari mengejar-ngejar, menganiaya menjadi seorang yang memberitakan Injil sampai kemana-mana. Ya, dia terkenal karena pemberitaan Injilnya ya sangat jauh sampai ke Eropa ya. Nah, kalau adik-adik lihat, ini kakak ada gambarnya perjalanannya. Jadi dia berjalan dari satu kota ke kota lain tuh banyak banget ya, Dek, kalau lihat di peta itu. Nah, ya kan? Dia berjalan ada ke kota dari Yerusalem, ada kota Kaisarea, ke Damsik ya, Tesalonika, ke Korintus, ke Filipi juga, seperti yang kita baca hari ini. Nah, dia udah sampai di Filipi, banyaklah pengikutnya. Ke Korintus juga banyak pengikutnya. Nah, tetapi Dek, meskipun Paulus ini memberitakan hal yang baik, ya kan? Mengikut Kristus itu kan yang baik ya, memberitakan keselamatan. Tapi banyak juga orang yang tidak suka. Termasuk orang Kristen yang Yahudi, orang Kristen Yahudi ya. Karena orang Kristen Yahudi ini masih mencampur adukan budaya mereka dengan ajaran ajaran Kristus yang diajarkan oleh Paulus. Kalau orang-orang Yahudi mengatakan kalau mau selamat harus disunat lah, ya kan? Harus mengerjakan pokoknya adat-adat yang masih dilakukan oleh orang Yahudi. Sementara Paulus memberitakan firman juga bukan hanya ke orang Yahudi, tapi di luar daerah itu, ya kan? Sampai ke Roma lah, kemana-mana ya kan? Ke kota-kota lain. Nah, Paulus dikejar-kejar, Dek, ditangkap dan dipenjarakan oleh orang Yahudi tadi. Nah, ketika dia sudah dipenjara, ya, Paulus akhirnya dipenjara, ya kan, Dek, dipenjara. Nah, ketika dia dipenjara, apakah dia berhenti memberitakan firman Tuhan? Tidak ya, Dek. Paulus begitu bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan, ya, meskipun dia sakit di penjara, ya kan? Dia tetap memberitakan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Dia menulis surat kepada jemaat-jemaatnya. Di kota Korintus lah, ke kota Filipi lah, dikirimnya surat, Dek. Nah,
pada suatu waktu ya, Paulus mendengar bahwa jemaatnya yang ada di Filipi itu sekarang mulai saling bertengkar. Ya, terjadi perpecahan. Nah, Paulus sedih mendengarnya. Paulus sebenarnya senang karena pengikutnya itu masih tetap percaya kepada Yesus. Tapi kok mereka saling bertengkar, mereka buat kelompok-kelompok karena mereka merasa merasa paling benar, kelompokku paling benar. Oh, enggak, yang benar kami gitu ya. Sehingga mereka buat kelompok-kelompok. Nah, karena hal itu, maka Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Apa yang dikatakan Paulus? Ya, yang dikatakan Paulus yaitu mereka harus sehati sepikir, harus kembali kepada ajaran Yesus. Ya kan? Tidak boleh saling bertengkar. Meskipun sama-sama memberitakan firman, jangan merasa ada yang paling benar, tapi saling mendukung. Makanya tema kita hari ini adalah sehati sepikir. Apa artinya sehati sepikir ya, Dek? Nah, sehati sepikir, sehati artinya satu tujuan, setujuan, seperasaan. Ya, artinya kalau ada kawannya susah, ya jangan kita jadi senang karena teman kita susah, nggak boleh, ya kan? Sepikir artinya apa? Sependapat, ya. Sependapat, tapi di dalam Kristus. Jadi kalau sehati sepikir artinya harus kompak, harus harmonis, harus damai. Nah, dengan demikian ya kalau seperti itu orang lain juga melihat, oh, anak-anak Tuhan itu ternyata anak-anak yang kompak, yang harmonis, yang membawa damai. Nah, adik-adik, ternyata perpecahan itu tidak hanya terjadi di zaman dulu ya, ketika di Filipi ya, ketika zaman Nabi Paulus. Ternyata perpecahan itu juga terjadi sampai saat ini. Bahkan di tengah-tengah adik-adik juga sering terjadi kan? Ayo coba, contohnya di rumah suka berantem kan? Kadang-kadang gara-gara hal yang sepele berantem sama kakaknya, sama abangnya. Misalnya nih, kakaknya dikasih uang nih sama opungnya, nih Dek, opung mau pulang, dikasihlah 50.000, nanti bagi ya sama adikmu katanya. Rupanya adiknya, kakaknya nggak mau bagi sama adiknya, uangnya disimpan sendiri. Udah gitu, waktu adiknya tanya, Kak, mana uang yang dari opung? Sini katanya gitu. Enggak, ini uangku kata kakaknya, kan opung kasih sama aku. Enggak lah, kan katanya bagi 2. Enggak, akhirnya uangnya ditarik-tarik dan robeklah uangnya bagi 2. Nah, uangnya tidak bisa digunakan lagi karena uangnya sudah robek. Ya kan, Dek? Itu gara-gara hal-hal yang sepele. Atau kadang-kadang mau nonton TV, kakaknya mau nonton ini, adiknya mau nonton ini, rebutan remote. Remote TV-nya tarik-tarian, akhirnya remote-nya jatuh dan pecah. Jadi tidak jadi menonton, rusak semua, ya kan? Baru mamanya pusing, ya, karena anak-anaknya selalu bertengkar gara-gara hal yang sepele, ya kan? Adiknya nanti ditendang, dicekek, ya kan? Nah itu nggak boleh ya, Dek ya. Itulah bibit-bibit perpecahan, ya kan? Dari hal-hal yang kecil. Demikian juga di mana lagi? Di gereja juga, Dek. Kadang-kadang adik-adik di sekolah minggu juga nampak itu mulai ada bibit-bibitnya. Contohnya apa? Contohnya kalau adik-adik duduk, ya kan? Duduk di sekolah minggu itu ada kelompok-kelompoknya. Si ini kawannya ini aja, yang ini kawannya ini aja. Gak mau gabung sama yang lain. Nanti tempat duduk kan, kalau kawannya mau duduk di sampingnya gitu kan, jangan-jangan ini tempat duduknya si Anu gitu. Gak boleh kau duduk sini, kau duduk sana aja gitu. Nah itu juga gak boleh ya, Dek ya. Itu juga bibit-bibit yang tidak baik. Itu yang diingatkan oleh Paulus tadi. Bibit-bibit perpecahan. Padahal adik-adik datang ke sekolah minggu mau ngapain?
dengar firman Tuhan, ya kan? Mau memberikan puji-pujian sama Tuhan. Tapi ternyata yang dilakukan nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Nah, banyak lagi hal yang lain ya, Dek. Kenapa orang bisa bertengkar, ya kan? Terjadi perpecahan, ya. Kenapa, Dek? Coba kita cek dulu ya. Nah, rupanya ini yang menyebabkan itu, Dek. Satu, karena orang egois, ya. Egois. Misalnya nih, ada kakaknya kan mau pinjem Alkitab adiknya, karena mungkin kakaknya Alkitabnya ketinggalan di sekolah. Nah, dia perlu Alkitab. Dek, pinjem Alkitabmu ya. Adiknya marah. Enggak boleh. Pinjam sebentar, Dek. Soalnya ini ada tugas dari sekolah katanya. Enggak boleh. Akhirnya ditarik-tarik lah itu Alkitabnya. Akhirnya Alkitabnya robek. Nah, rusak kan? Itulah karena egois tidak mau meminjamkan Alkitabnya kepada kakaknya, misalnya seperti itu ya. Atau bisa juga terjadi perpecahan karena apa? Karena ingin populer. Nah, ini sering terjadi misalnya di sekolah. Di sekolah kan mungkin ada adik-adik yang sangat pinter matematika misalnya. Nah, atau bahasa Inggris. Nah, jadi guru kan suka nanya tuh. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Wah, itu kan terus dipuji lah sama gurunya, ya kan? Nah, ketika ada kawannya yang bertanya karena kawannya nggak pinter, ini kayak mana ya caranya? Ini apa ya? Bagaimana mengerjakannya? Dia nggak mau ajarin, karena dia ingin supaya dia aja yang menonjol, ya kan? Dia aja yang populer di sekolah. Nah, sehingga hanya dia aja yang dipanggil oleh guru, ya kan? Itu juga bibit-bibit perpecahan. Satu lagi, Dek, bibit perpecahannya karena apa? Karena sombong. Lihat itu gambarnya. Orang sombong tuh gayanya gini ya, Dek. Hidungnya terus naik ke atas gitu. Gitu ya. Nah, karena sombong juga mungkin menjadi bibit perpecahan. Nah, misalnya adik-adik yang merasa pintar, aku nggak mau kawan sama dia bodoh gitu ya. Aku nggak mau kawan sama dia karena dia jelek gitu, dia nggak keren gitu ya. Nggak boleh ya, itu juga bibit perpecahan itu. Nah, inilah bibit-bibit perpecahan itu ya. Nah, terus bagaimana caranya, Dek, supaya jangan terjadi perpecahan? Nah, apa pesan dari Paulus? Nah, Paulus mengingatkan tadi dari Filipi 2 ayat 1. Nah, ini katanya kita harus kembali meniru apa yang menjadi pikiran dari Yesus, ya kan? Apa yang diperbuat oleh Yesus, ya kan? Di dalam Yesus itu ada nasihat, ada penghiburan, diingatkan lagi ya, ada persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan, ya. Iya, karena apa? Yesus itu suka menasihati. Coba baca dalam Alkitab. Ya, banyak sekali nasihat-nasihat Yesus kepada kita, apapun keadaan kita, banyak nasihatnya. Ya. Jangan suka iri hati misalnya. Jangan kamu sombong. Ada semua di sini, Dek. Ya. Nah, penghiburan apa maksudnya, Kak? Ya, kalau kita mungkin dalam keadaan susah, ya, sedih, penghiburan juga banyak di dalam Alkitab ini, Dek. Ya. Kemudian juga ada persekutuan roh. Ya, persekutuan roh artinya roh kita juga sama dengan roh yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus, ya kan? Nah, sehingga kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan gitu ya, karena kita menerima Roh Kudus di hati kita, ya kan? Terus juga di dalam Tuhan juga ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi tidak saling menyakiti, saling mengasihi. Kalau ada kawannya yang kurang, ditolong, dibantu, ya kan? Enggak makin diolok-olok atau makin dimusuhin. Nah, itu enggak boleh. Jadi ini
kuncinya ya Dek, kembali kepada Yesus, pengajaran Yesus. Makanya Rasul Paulus pun mengingatkan jemaat di Filipi dan mengingatkan kita juga untuk kembali kepada Yesus. Jangan suka membuat perpecahan ya. Jangan suka saling bermusuhan, saling bertengkar, merasa menang sendiri, merasa hebat sendiri, nggak boleh ya. Oke. Nah, terus adik-adik, jadi artinya kalau kita sepikir itu kita harus kompak ya, kompak, kemudian harmonis dan membawa damai. Ya kan? Kita contohnya bisa kita pelajari dari binatang yang sangat kecil. Apa itu? Semut. Nah, semut Dek itu ada di mana-mana. Kenapa dia bisa ada di mana-mana? Iya, kita pergi ke sekolah ada semut, di rumah ada semut, di gereja ada semut, di jalan juga ada semut. Nah, kayaknya semut ini mudah kita temuin di mana aja. Kenapa? Karena semut ini ya binatang yang dia berkembang biak, enggak apa ya? Artinya karena hidupnya dia kompak. Jadi dimanapun dia bisa hidup dengan saling tolong menolong. Nah, pada musim hujan dia tidak bisa keluar, dia sudah menyimpan makanannya beramai-ramai, ya kan? Di dalam lumbungnya dia sudah menyimpan makanan sehingga dia bisa hidup, ya kan? Mereka selalu tolong menolong. Coba adik-adik perhatikan gambar itu. Itu ada semut yang mengangkat benda yang sangat besar, ya kan? Harusnya kan gak sanggup dia ngangkat itu. Tapi kalau diangkat beramai-ramai, akhirnya mereka bisa mengangkatnya. Ya kan? Ada nanti mereka dapat makanan gitu. Dia angkut rame-rame. Dan itu nanti dimakan juga rame-rame. Ya, kita perhatikan semut. Jadi adik-adik juga mau seperti semut yang bekerja sama. Sehingga ya Dek ya, kalau kita mau bekerja sama, mau saling tolong menolong, saling mengasihi, pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan. Terus apalagi pekerjaan yang banyak cepat diselesaikan daripada kita kerjakan sendiri, ya kan? Itulah gunanya kita mau sehati sepikir, ya, sehati sepikir, apalagi di dalam Tuhan, ya kan, saling mengasihi. Nah, ini juga di rumah juga kan, saling membantu. Ada mamanya yang nyiram bunga, anaknya nyapu, ada yang ngepel. Adik-adik ada yang gitu gak? Pasti ada banyak ya mau membantu orang tuanya di rumah, ya kan? Supaya hidup kita juga saling tolong menolong, harmoni jadinya Dek, harmonis. Nggak ada yang saling marah-marahan gitu ya. Menghindari pekerjaan, enggak ya Dek. Ambil pekerjaan yang mampu kita kerjakan. Adik kecil misalnya nggak bisa nyapu, ya udah dia susun-susun barang aja gitu ya. Rapikan mainannya aja. Kakaknya yang besar bisa cuci piring, ya. Bisa nyapu rumah, bisa ngepel, bantu mama papanya. Ya kan? Atau bantu adiknya belajar. Nah, itu adalah tindakan yang jempol, yang terpuji, seperti yang diinginkan Tuhan Yesus. Nah, tadi firman yang ayat hafalan kita juga apa tadi? Roma 12 ada 16a. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ayo kita ulangi Dek. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Oke. Jadi itu firman kita hari ini ya Dek ya. Jadi ingatlah bahwa kita harus sehati sepikir, terutama anak-anak sekolah minggu. Jadi nggak boleh lagi nanti berkelompok-kelompok di gereja, duduk hanya ya sama yang itu aja. Nggak boleh ya Dek ya. Kita harus berteman dengan semuanya ya. Oke, mungkin dari sini dulu sampai sini dulu firman kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya.
sikapnya juga yang hormat ya Dek kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah ditaburkan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyempurnakan semuanya itu untuk bertumbuh di hati kami, di hati anak-anak juga Bapa. Bapak terima kasih, kami akan lanjutkan acara kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang sehati sepikir. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau sama-sama melihat video dokumentasi dan gambar foto dokumentasi ketika adik-adik sekolah minggu menghias telur di hari Paskah beberapa minggu yang lalu. Ayo kita sama-sama lihat yuk. Nah adik-adik, ini ada adik-adik sekolah minggu yang sedang menggunting kertas, membentuk, kemudian merangkainya di dalam telur Paskah mereka. Ada Joshua dan Keisha yang bekerja sama untuk menghias telur. Nah, Joshua menggunting, kemudian Keisha membentuk polanya. Mereka bekerja sama loh adik-adik untuk menghias telurnya. Wah, mereka sangat senang ya mengerjakan telur Paskah ini, mewarnai telur Paskah. Nah, selanjutnya mereka membuat pola-pola yang akan mereka tempelkan di telur Paskah. Nah, ini rangkaian foto mereka ketika sedang menghias telur Paskah. Dan hasilnya seperti apa ya? Kita lihat sama-sama. Wah, ternyata keren ya hasilnya. Ada 3 telur yang mereka hias. Menyerupai hewan-hewan yang punya kuping, punya kumis, punya mata. Hebat ya, Joshua dan Keisha bekerja sama untuk menghasilkan telur Paskah yang sangat cantik. Kemudian selanjutnya ada Abigail, adik kita dari kelas balita. Dia juga tidak mau kalah adik-adik, walaupun dia masih kecil, dia mau dengan semangat, berkreativitas, menghias telur Paskahnya di rumah. Nah, dia hias dengan warna-warna yang dia gunakan. Nah, adik-adik, terima kasih Abigail sudah menghias telur Paskah. Kemudian selanjutnya ada Naura, ternyata dari kelas kecil ada Naura yang sedang menghias telur. Nah, kita lihat sama-sama ya video Naura. Nah, sambil dia menunjukkan telur yang sudah dihiasnya, dia mengucapkan Selamat Paskah. Nah adik-adik, terima kasih untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang telah berkontribusi, yang sudah mewarnai telur Paskah, sudah menghias telur Paskah. Terima kasih ya, hasilnya semua bagus-bagus, keren-keren. Dan biarlah semakin hari adik sekolah minggu semakin kreatif untuk mengerjakan setiap tugas-tugas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau bernyanyi, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus,
kita menyatakan bahwa kita mau bersatu hati, memuji Tuhan, bergandengan tangan satu sama lain, memuji Tuhan. Saling mengasihi, sebagai tanda kita adalah keluarga kerajaan Allah. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ya, adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena kami sudah mengakhiri ibadah ini Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah ditaburkan. Biarlah Bapa, Engkau yang menolong kami untuk mengerti akan firman itu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa mengucap syukur untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Biarlah Tuhan memberkati agar persembahan itu bisa kami gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk anak sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucap syukur untuk Jocelyn Saragi. Kami juga mengucap syukur untuk Darren Joseph Saragi Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati pertumbuhan anak-anak ini Bapa. Engkau menyertai perkembangan mereka sampai usia mereka dewasa Bapa. Engkau juga memberkati orang tuanya agar mereka juga mendidik mereka di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh kasih yang daripada-Mu Bapa. Bapa di surga, kami juga mau doakan untuk anak-anak-Mu sekolah minggu Bapak yang masih di rumah, yang bersekolah juga, sebagian masih ada di rumah, dan sebagian juga sudah mulai masuk ke sekolah. Bapak, tolonglah kami Bapak untuk bisa bersungguh-sungguh dalam belajar. Biarlah Bapak, kami juga di dalam belajar, kami melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami menjadi anak-anak yang rajin, tidak malas Bapak. Kami mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru, sehingga kelak kami bisa menjadi anak-anak yang berhasil seperti yang Tuhan inginkan. Kami berbuah dengan baik Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk rencana ibadah offline yang akan diadakan sekolah minggu di minggu-minggu berikutnya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami juga guru-guru sekolah minggu juga bisa mempersiapkan diri dengan baik. Bapak, meskipun demikian mungkin ibadah secara online juga masih dilangsungkan. Kiranya Tuhan juga memberkati tim yang mempersiapkannya Bapak. Berkati tim multimedia semua Tuhan. Engkau berikan kesehatan, hikmat, bijaksana daripada-Mu. Berikanlah kesatuan hati Tuhan untuk melangsungkan acara ini dengan baik Bapak. Engkau memberkati di kehidupan mereka pribadi, lekas pribadi Bapak. Apakah itu mereka sebagai mahasiswa atau mereka sebagai pekerja, pelajar, apapun itu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka. Bapak yang baik, juga kami mau berdoa
Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Sertai kami, pimpin kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk hari ini kami serahkan waktu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, ya, terima kasih adik-adik. Kita sudah mengakhiri ibadah kita. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Shalom.